Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dengan NIM 213020502064. Di sini saya akan mempresentasikan hasil sketchbook saya terkait tugas besar perencanaan arsitektur 2, yaitu rumah tinggal profesi. Adapun profesi yang saya dapatkan yaitu adalah rumah dosen tata boga dengan usaha kafetaria. Langsung saja ke presentasinya. Saya akan mulai presentasinya. Sebelumnya, pembimbing saya adalah Bapak Theo Francisco STMSC. Masuk ke studi preseden yang pertama. Di sini saya mengambil contoh yaitu rumah miring dari arsitek Andi Rahman dengan luas lahan 238 meter persegi, tahun dibangun 2016. Berikut adalah gubahan bentuknya serta aksonometrinya. Ini adalah denahnya, lantai 1 dan lantai 2, serta gambar potongan. Berikut adalah bedah denah yang saya lakukan, yaitu ada ruang sirkulasi, ruang servis, ruang semi publik, serta ruang privat. Serta ini adalah bedah tampaknya. Lanjut ke studi preseden yang kedua, saya mengambil The Twin House karya dari Delusion Architect dengan luas lahan 73 meter persegi, tahun dibangun 2019. Bisa dilihat, ini adalah beberapa foto dari The Twin House. Berikut adalah gubahan bentuknya serta gambar aksonometrinya. Lanjut, ada gambar denahnya serta gambar potongannya. Ini adalah bedah denah yang saya lakukan, serta ini adalah bedah tampaknya. Yang terakhir, studi preseden ketiga, saya mengambil rumah 2 bata karya dari Studio Nadi. Luas lahan sebesar 200 meter persegi, tahun dibangun 2020. Berikut adalah gubahan bentuk serta aksonometrinya. Berikutnya, ini adalah denah lantai 1 dan lantai 2 serta gambar potongannya. Ini adalah bedah denahnya, lantai 1 dan lantai 2. Serta ini adalah bedah tampaknya. Dari ketiga studi preseden yang telah saya sebutkan, saya membuat tabel kesimpulan berdasarkan aspek-aspek program ruang, aspek organisasi ruang, aspek pola sirkulasi, aspek komposisi bukaan pada fasad, serta aspek unity atau harmoni, balance, dan hierarki. Lanjut ke brief. Proyek yang saya dapat ialah rumah tinggal profesi. Profesi yang saya dapatkan yaitu adalah dosen tata boga dengan usaha kafetaria. Adapun rumah yang tinggal yang dibangun sebanyak 2 lantai dan kafetarianya hanya 1 lantai. Civitas. Adapun para pelaku, yang pertama adalah ayah, ibu, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, karyawan pertama, dan karyawan kedua. Adapun pekerjaannya yaitu ayah sebagai dosen tata boga, ibu sebagai ibu rumah tangga, anak pertama sebagai pelajar dengan kelas 2 SMA, anak kedua pelajar kelas 3 SMP, anak ketiga pelajar kelas 3 SD. Lanjut ke program fungsional. Adapun fungsi-fungsi yang utama itu kita ambil contoh adalah ayah. Ayah melakukan aktivitas istirahat, memasak, makan, dan MCK. Adapun ruang-ruang yang dibutuhkan adalah kamar tidur, dapur, ruang makan, serta kamar mandi. Dari ruang tersebut membutuhkan perabot-perabot seperti kasur, nakas, lemari pakaian, kitchen set, kulkas, dispenser, meja makan, kursi, shower, kloset, serta wastafel. Ada pula fungsi lainnya seperti fungsi pelengkap serta fungsi penunjang. Lanjut ke besaran ruang. Adapun perhitungan besaran ruang, saya ambil contoh dapur dan ruang makan. Adapun civitasnya ada ayah, ibu, anak pertama, kedua, dan ketiga. Luas civitasnya 5 dikali 0,8 mendapatkan 4 meter persegi. Adapun perabot yang dibutuhkan adalah seperti kitchen set, kulkas, dispenser, meja makan. Lalu ini adalah ukuran setiap perabotnya, sehingga menghasilkan luas perabot seluas 5,45 meter persegi. Lanjut ke perhitungan luas aktivitas, didapatkan 1,49 meter persegi, sehingga didapatkan luas total sebesar 12 meter persegi. Ini adalah perhitungan besaran ruang-ruang lainnya.
Dari besaran ruang tersebut, saya membuat sketsa ruangnya seperti ruang teras sebesar 6 meter persegi, ruang tamu 10 meter persegi, ruang keluarga 11 meter persegi, dapur dan ruang makan 12 meter persegi, musola 5 meter persegi, WC umum 2 meter persegi, gudang 2 meter persegi, garasi 40 meter persegi, kamar tidur utama 9 meter persegi, dan kamar tidur anak 6 meter persegi. Ada pula ruang-ruang lainnya seperti kamar mandi utama, kamar mandi umum, balkon, ruang laundry, dapur kafetaria, servis kafetaria, WC umum, serta ruang makan kafetaria. Lanjut ke matriks hubungan ruangnya. Di sini ada tabel rumah tinggal dengan daftar-daftar ruangannya serta tabel kafetarianya. Lalu ke organisasi ruang, di sini saya membuat tabel diagramnya dimulai dari lantai 1, lantai 2, dan kafetarianya. Berikut adalah gambaran dari sirkulasi ruangnya. Lanjut ke tapak dan lingkungannya. Site berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya. Site termasuk dalam Kecamatan Jekan Raya dengan kode pos 74874. Site diapit oleh dua jalan, yaitu Jalan Mentaya dan Jalan Mahakam. Ini adalah site plan-nya. Jalan Mahakam, dan ini adalah Jalan Mentaya. Lalu kereta existing, ini ada existing road, persimpangan jalan di sekitar site. Dan ini adalah foto Jalan Mentaya dan foto Jalan Mahakam. Lanjutkan ke view to site-nya serta view from site. Lalu yang lainnya, di bagian utara site terdapat SMK Al-Islah Palangkaraya dan di terusan Jalan Mahakam terdapat Masjid Jami An-Nur. Lanjut ke analisa matahari. Analisanya, site menghadap ke arah timur membuat site mendapat sinar matahari selama durasi pagi hingga siang dan sejuk saat menjelang sore. Lalu tanggapan saya, bangunan dapat dibuat menghadap timur agar fasadnya terlihat bagus saat terkena matahari pagi. Lanjut ke analisa angin. Analisanya, site berada di tepian jalan dan tidak ada bangunan bertingkat tinggi di sekitar membuat angin dapat menjangkau site dari arah mana saja. Tanggapan saya, angin dapat diatur sirkulasinya dengan penambahan vegetasi agar dapat menjangkau bangunan yang akan dibangun. Lanjut ke analisa vegetasi. Site memiliki vegetasi yang cukup baik, di mana terdapat pepohonan yang berfungsi sebagai peneduh. Tanggapan saya, vegetasi dapat ditambahkan di sekitar site agar dapat mengatur sirkulasi angin dan juga meredam polusi serta kebisingan dari jalan. Lanjut ke analisa kebisingan. Analisanya, site berada di samping jalan menyebabkan kebisingan karena lalu lalang kendaraan. Di sekitar site juga terdapat rumah tetangga dengan tingkat kebisingan sedang. Tanggapannya, kebisingan dapat diminimalisir dengan penambahan vegetasi pada site dengan meredam suara kebisingan. Terakhir, analisa drainase. Analisanya, site memiliki drainase yang lumayan baik dan lancar meskipun tidak ada cor-coran. Tanggapan saya, drainase dapat dikelola dengan pengecoran batu semen agar drainase kokoh terhadap genangan air jangka panjang. Lanjut ke bubble diagram. Di sini saya membuat 3 alternatif. Alternatif yang pertama seperti ini. Ini adalah gambaran lantai dasarnya. Ini adalah lantai 1 dan kafetarianya. Kemudian ini adalah alternatif yang kedua. Ini adalah gambaran lantai dasarnya, lantai 1 dan kafetarianya.
Terakhir, alternatif yang ketiga. Seperti ini gambaran lantai dasarnya, lantai satunya, dan kafetarianya. Dari ketiga alternatif bubble diagram, saya membuat blok plan-nya, yaitu alternatif yang pertama seperti ini gambarannya, lantai dasar, lantai satu, dan kafetarianya. Samping sini adalah keterangannya. Lanjut ke blok plan alternatif kedua, gambarannya seperti ini, lantai dasar, lantai satu, dan kafetaria. Terakhir, blok plan alternatif ketiga, gambarannya seperti ini, lantai dasar, lantai satu, dan kafetaria. Saya memilih blok plan alternatif pertama untuk dikembangkan menjadi aksonometrinya. Ini adalah lantai dasar, di sini teras, lalu garasi, ruang tamu, musola, WC tamu, ruang keluarga, dapur dan ruang makan, gudang, serta tangga menuju lantai 1. Lanjut ke aksonometri lantai 1. Ini ruang tangganya, dan ini adalah koridor. Lalu terdapat ruang laundry, kamar tidur anak ketiga, kamar tidur anak pertama, kamar tidur anak kedua, balkon, kamar tidur utama, kamar mandi utama, dan kamar mandi anak. Aksonometri terakhir yaitu ruang kafetarianya. Dari dapur kita dapat mengakses ke kafetaria lewat koridor terbuka. Lalu ini ruangan dapur kafetarianya, WC umum, servis kasirnya, dan ruang makan kafetarianya. Lanjut ke konsep 3D dan tapak. Di sini saya merencanakan letak bangunannya, dan saya juga merencanakan bangunannya menghadap matahari langsung agar fasadnya mendapat nilai visualisasi. Angin dapat menjangkau site dari sisi samping. Sirkulasi jalan masuk dari Jalan Mentaya dan jalan keluar ke arah Jalan Mahakam. Ini adalah gambaran vegetasinya, di mana saya merencanakan vegetasi diperbanyak agar dapat menyaring polusi dari jalan. Lanjut ke struktur. Sini saya gambarkan lantai dasarnya, fondasi plat, lantai, slope, kolom, plafon, dan atap. Lanjut ke struktur lantai 1, mulai dari balok, lantai, kolom, plafon, dan bentukan atap. Terakhir, struktur kafetaria. Ini adalah bentukan atapnya, plafon, kolom, fondasi plat, lantai, dan slope. Lanjut ke utilitas. Berikut adalah gambaran jaringan listrik dari lantai dasar, lantai 1, dan kafetaria. Lanjut ke potongannya. Di sini terdapat KWH meter, saklar, dan fitting lampu. Masuk ke utilitas jaringan air bersih. Berikut adalah gambarannya. Di sini lantai dasar, yaitu dimulai dari dapur, WC tamu, lantai 1 dari kamar mandi yang disalurkan dari toren. Begitu pula pada kafetaria. Berikut ini adalah potongannya. Di sini ada toren, kloset, kemudian pompa dan meteran, lalu saluran PDAM. Lanjut ke utilitas jaringan air kotor. Berikut adalah gambarannya, dimulai dari lantai dasar, ada septic tank, lantai 1, yang dari kamar mandi disalurkan ke septic tank lantai bawah, dan kafetaria. Ini adalah potongannya, dari kloset disalurkan ke septic tank. Lanjut ke skematik desain. Di sini saya membuat beberapa alternatif, yaitu alternatif yang pertama seperti ini gambaran fasadnya menggunakan dinding beton unfinished dengan bentukan jendela seperti itu, atap genteng, partisi kayu, serta dinding beton juga pada kafetaria. Lanjut pada alternatif yang kedua. Di sini saya membuat bentuk fasad menjulang tinggi, kemudian dinding beton unfinished juga, dinding bata. Kemudian ke final desain, di mana rancangan ini saya dapatkan dari penggabungan dua alternatif sebelumnya,
yang dimana konsep atau tema yang saya hadirkan adalah back to basic dengan penggunaan material dinding beton non-finished serta dinding bata pada beberapa sisi serta penggunaan bukaan kaca. Ini adalah denahnya. Di sini ada carport, garasi, teras, ruang tamu, musola, ruang keluarga, WC tamu, dapur dan ruang makan, gudang, koridor terbuka, dapur kafetaria, ruang makan kafetaria, servis kasir, dan WC umum. Lanjut pada denah lantai 1. Di sini letak tangga, koridor, kamar tidur utama, kamar mandi utama, kamar tidur anak 2, kamar tidur anak 1, kamar tidur anak 3, ruang laundry, dan balkon. Berikut adalah gambar tampaknya. Di sini ada gambar tampak depan, tampak kiri, tampak kanan, dan tampak belakang. Ini adalah gambar perspektifnya, bisa dilihat. Dan ini juga adalah gambar perspektifnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.